berhijab tanpa memikirkan kesibukan duniawi, benar-benar fokus, nggak peduli sama orang lain, pandangan orang lain. Banyak orang yang kayak memandang ini cuma tren aja, masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Berhijab itu bukan hanya mengkerudungkan rambut, menutup Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Eva Manurung yang mengakui lakukan kesalahan hingga Virgon alami gangguan ginjal. Virgon ternyata selama ini mengalami kondisi ginjal yang tak baik. Menurut sang ibunda Virgon, Eva Manurung, terdapat benda sejenis batu di kedua ginjal suami Inara Rusli itu. Eva Manurung menyebut bahwa kondisi yang dialami Virgon berhubungan dengan kebiasaannya saat manggung. Eva Manurung mengakui bahwa apa yang terjadi pada Virgon ini merupakan buah dari apa yang ia perbuat. Seperti diketahui sebelumnya, kakak Virgon Feby Carol ini menyinggung soal kerusakan ginjal yang dialami suami Inara Rusli. Kakak Virgon seakan marah dengan kebiasaan suami Inara Rusli yang tak menjaga kesehatan ginjalnya, padahal ia sudah mengeluarkan dana untuk kesembuhan sang adik. Mama Eva, boleh mah? Kan sudah. Kita sekarang banyak yang deketin gimana, Bu? Tuh bagus dong. Terus sekarang juga banyak yang endorse, jadi juga banyak banget. Bagus, namanya rezeki bagus. Mas, soal kakaknya Virgon mah yang nggak boleh kan Mbak, nggak boleh kan Mbak. soal kakaknya Virgon mah Dilarang Mbak, itu nggak boleh Mbak. Iya. Mobil ini ya? Iya. Kan dilarang itu, maaf ya. Ya gimana, Mami? Dilarang. Ini soal cerita kakak Virgon soal ginjal gimana, Mi? Itu dia ngelarang adiknya harus hati-hati, banyak minum air. jadi yang kena ginjal siapa mah? Apa kan ginjal saya pernah? Ina apa Virgon? Virgon. Mami makasih ya. Kan Virgon boleh ya? Dilarang. Gimana? Ya kan dilarang. Oke, terima kasih banyak Ibu. Berita selanjutnya datang dari Janita Janet yang sudah mantap berhijab. Janita Janet memutuskan untuk mengenakan hijab sepulang ia menjalani ibadah umrah di Tanah Suci. Dengan mengenakan hijab, ia merasa hal itu adalah ungkapan kasih sayang Sang Pencipta kepadanya. Keputusannya mengenakan hijab lantaran ia merasa hidupnya terselamatkan. Ia merasa hidupnya jauh lebih tenang semenjak menggunakan hijab. Melalui hijab, pelantun lagu di Reject itu meluapkan juga ucapan rasa syukur untuk semua hal yang sudah ia raih. Sebab menurutnya hijab bukan hanya selebar kain yang menutupi kepala saja. Di balik hijab itu, Janita Janet merasa ada tanggung jawab yang besar. Agar tetap konsisten dengan keputusan berhijrahnya, Janita Janet mencengangkan sholat dan mengencangkan sholatnya kepada Sang Pencipta. Karena mungkin Allah juga sudah membuat figur Janet bisa seperti ini, dalam arti Janet sudah terbentuk karakternya seperti ini dari mulai dulu penyanyi dangdut keliling dan segala macam sampai mentalnya, lahir batinnya keasah gitu, sampai bisa jadi perempuan yang alhamdulillah gitu, bangga terhadap diri sendiri karena masih bisa kuat bertahan sampai sekarang, masih bisa sedikit kecilnya ada manfaatnya untuk orang lain, masih pengen gitu banyak apalagi yang aku lakukan buat ibu bapak, buat orang-orang di sekeliling gitu. Jadi ini adalah kasih sayang Allah sih, kenapa Janet memutuskan untuk berhijab setelah umrah. Ini juga adalah salah satu kebiasaan ketika
Janet di sana setiap hari memakai hijab tanpa memikirkan kesibukan duniawi, benar-benar fokus, nggak peduli sama orang lain, pandangan orang lain. Banyak orang yang kayak memandang ini cuma tren aja, masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Berhijab itu bukan hanya mengkerudungkan rambut, menutupi dengan kerudung, bukan seperti itu teman-teman. Tanggung jawab besar ya kita. Jadi makanya aku selalu minta doa sama Allah, minta terus dibimbing sama Allah. Kita hanya manusia biasa, jangan nuntut kesempurnaan dari Janet. Janet masih banyak dosanya, masih pendosa yang masih harus belajar, tapi ingin belajar lebih baik. Jadi ya caranya salah satunya ini adalah bentuk kecintaan Janet sama Allah, bentuk terima kasih. Allah udah selalu memberikan Janet privilege luar biasa. Janet ngerasa seperti itu. Ya Janet, ini perlu waktu pemikiran berapa lama sih pasca pulang umroh? Apakah sebelumnya memikirkan, kan kita kan tahu Janet dunia entertainment, apakah ada ketakutan kalau pakai hijab akan Karirnya seperti ya berkurang atau gimana? Ya masya Allah ya, pada dulu nggak ada yang tahu makanya. Jadi setelah umroh pun Janet masih pulang ke Indonesia, mau keluar, kemana-mana hijab Janet gitu. Kayak sedang menjadikan jilbab ini adalah kebutuhan. Terus ada ketemu orang. Perdana berangkat haji sebagai pasutri, Syahrul Gunawan dan istri ungkap doa di Tanah Suci. Pasangan artis yang baru saja menikah, Syahrul Gunawan dan Dina Mutiara, berkesempatan berangkat haji tahun ini. Ini perdana Syahrul Gunawan ajak sang istrinya untuk menunaikan ibadah haji bersama. Lebih lanjut, Dina Mutiara mengaku belum ada persiapan. Pasalnya, ini haji yang sangat-sangat dadakan. Nantinya pasangan yang baru saja sebulan menikah itu akan berdoa agar ini pernikahan terakhir bagi keduanya. Mengenai momongan, Syahrul Gunawan dan Dina akan merencanakan setelah kepulangan mereka ibadah haji. Emang orang ini masih idealisme tinggi, kalau sekarang lebih realistis gitu, lebih toleran, lebih yang penting tujuannya kita nikah itu kita nyarinya bahagia buat semua. Sama-sama bawa buntut nih, gimana menyatukan mereka? Dan tidak perlu juga disatukan. Jadi Langsung blend sesantai itu, jadi mereka akhirnya kalau pas lagi ngumpul ya mereka blend sendiri, jadi seneng kan melihatnya. Dan misalnya nggak harus yang misalnya jangan manggil om lagi, panggil papa Alul asa terlalu lucu menurut saya, siapa lu gitu kan. Takutnya juga demikian sebaliknya, jadi ngalir aja. Oke, kan mau pergi haji nih, doa apa sih khususnya buat kalian berdua nanti di depan Ka'bah sendiri? Aku bersyukur banget aku sekarang bisa dengan pasangan karena saya sebagai pengelola umroh haji, setiap saya mendampingi jamaah itu kalau di Arafah itu kan setiap setelah doa terus suami istri pelukan, saling bermaaf-maafan. hati bapak ini tersayat-sayat gue kayaknya gimana Langsung banget ya. gitu, makanya pas udah nikah sekarang saya ikut dong. Itu salah satunya ya. Nah, pas ternyata Ada akhirnya jadwal. memajukan rencana dengan keluarga besar yang tahun ini dan ikut dengan rombongan aku ya senang banget. Doa apa? Ngomongan juga nggak sih diselipin gitu? Yang jelas sih pengennya ini yang terakhir. Amin ya. Diberikan kesehatan, bisa diberikan kemampuan, membesarkan, membuat anak-anak sukses. Itu sih. Teteh nih tambahannya apa? Berita selanjutnya datang dari Shakira Jasmine yang merilis single terbarunya berjudul Best, berisi tentang pesan singkat bangkitkan semangat dalam menjalani kehidupan. Penyanyi asal Bandung Shakira Jasmine yang dikenal lewat suara yang indah serta lirik menyentuh kembali merilis single terbarunya berjudul Best. Lagu ini menceritakan tentang penemuan dan pencarian identitas yang mencerminkan perjalanan pribadi Shakira Jasmine untuk menemukan kekuatan diri.
Lagu ini mengajak pendengarnya bahwa ada kesempatan untuk berhenti dari rutinitas dan menghabiskan waktu sepanjang malam hari sekali seumur hidup dengan seseorang. Hal ini juga bisa dilakukan dengan orang asing yang ditemui, yakni sahabat atau siapapun yang ada dalam pikiran. Lagu yang dibawakan oleh Shakira ini memiliki vokal yang luar biasa dan kemampuan alami untuk menyampaikan emosi dari hati. Melalui lagu ini juga terdapat pesan yang membangkitkan semangat dalam menjalani hidup. Aku bisa lihat pertanyaannya dong. Bisa. Bisa. Aman kalau gitu. Aman ya. Ntar kita ada Q&A di akhir. Kak Syakira gimana kabarnya? Aku baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga baik. Dan ternyata baru rilis single terbaru yang berjudul Best. Wah, kongres. Aku udah lihat video klipnya ya. Oh ya, oh my Dan- god. Malu Dan banget. ya, kok malu? Iya. Temen aku ada yang udah langsung hafal loh, Kak. Ah, serius. Tadi pas nyanyi udah rap bagian rapnya ya? Yo. Dan iya ternyata diselipi rap ya. Nanti aku mau tanya itu gimana kok bisa dan kenapa tercetuslah lagu itu ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol dan aku mau ngingetin lagi buat Sobat Grit yang mau tanya boleh tanya sekarang, nanti di akhir sesi ini kita akan ada Q&A dengan Kak Syakira Jasmine. Oke. Best. Best. Kenapa tuh? Ciptaan sendiri ya Kak ya? Ya. Oke. Kenapa berjudul itu? Kenapa memilih? Atau awal mulanya dari kapan lagu itu tercetus? Sebenarnya itu lagu dari 15 Mei 2022. Aku lagi gitar-gitaran gitu, terus kayak bikin lagu tentang satu malam terbaik di hidup kalian. Wih, Seperti itu apa malam itu? terbaik. Kayak bener-bener kayak ya udah gitu di malam itu kita bisa jalan-jalan di kota, terus apa menikmati city life dan lain-lain gitu. What if like ada lagu yang menggambarkan itu gitu. Kayak kan aku seneng banget nonton film-film kayak Begin Again, film-film yang apa romance drama gitu, Before Trilogy juga. Dan aku rasa aku pengen banget bikin lagu yang emang satu judul satu kata doang, best. Iya makanya singkat, padat dan jelas kayaknya. Iya kan harusnya kan the best kan. Iya. Tapi kayak the-nya nggak usah, best aja. Aja. Jadi dari Mei 2022 iseng main gitar Iya, bisa main. dan akhirnya lahirlah atau muncullah lagu Best. Awalnya dari progresinya dulu sih yang awal. Jadi yang ceng, itu tuh progresi itu tuh aku nemuin awal sama bagian melodi yang Itu awalnya dari situ dulu, baru dikembangkan lagi. yang lain. Dikembangkin jadi lagu. Dikembangkin ya. Baru dikembangkin. Kembangin dan kembangkan ya. Oh iya. Oke, nah tapi mungkin Sobat Grit ada yang belum tahu nih ceritanya soal apa sih kan? Tadi udah sempat bilang malam gitu kan. Romansa. Aku boleh baca handphone aku? Boleh. Aku biar kalian jelas gitu. Karena suka ngomong kemana-mana kan suka bingung gitu loh. Boleh dong. Ini first promo aku juga kan. Iya, oke. Langsung aja ya, aku pakai dua bahasa Inggris dulu. Yep. The song defines that if there is a chance to stop time and to just spend the whole night once in a lifetime with someone, it could be a stranger we meet down the street, or your BFF, or just anyone you have in mind, where we don't think, we just feel, because life's too short to miss out on being truly happy. Jadi lagu tersebut mendefinisikan bahwa gimana kalau ada kesempatan kita tuh apa ya, stop waktu untuk menikmati hidup kita gitu. Karena menurut aku hidup tuh terlalu singkat untuk kita bersedih hati, untuk kita menggalau. Kayak kenapa nggak kita pakai hidup kita yang singkat ini untuk apa berbahagia dan ya udah do whatever you want dan just be happy with yourself and be creative with your imagination. And it can be your reality. Iya benar. Udah tahu hidup singkat, ya udah nggak usah galau-galau ya kak ya. Iya, Nikmatin aja aku ya. mulai merasa hidup singkat itu kayak Kenapa? Mulai dari mana titiknya? titiknya di mana aku hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu kak kalau Jadi boleh kayak tahu? aku mimpi itu benar-benar dari lahir sampai aku meninggal aku mimpi. Jadi tapi itu bukan aku nggak tahu. Pokoknya dia aku kayak mimpi itu panjang banget. Terus aku kayak ngerasa oh iya sependek itu ya hidup kita semua. Tapi Jadi emang iya sih ya kak. jadi religius ini. Iya ya. Tapi benar dari titik itu berarti awalnya. Ini kayak baru sadar oh iya kita ngapain kita sedih-sedihan, ngapain kita ya udah kita cuma hidup sekali kita. Sih? Benar setuju. Jarang ada yang mikirin ini tapi ya menurut aku ini ya make every day your best day.
nggak akan tahu kapan mau berhenti. Bener, dan kita hidup bener cuma sekali, nggak bisa ngulang, nggak bisa mundur juga ya kan. Mundur nggak bisa, maju juga nggak bisa. Bener, jadi ya udah apa yang ada sekarang kerjain bikin bahagia YOLO. gitu ya. YOLO men. Oke, aku sebenarnya tertarik juga mau bahas Berita selanjutnya datang dari Ashanti yang pilih tampil berhijab dan santun saat gender reveal anak kedua Aurel. Beberapa hari lalu pasangan selebritis Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar terlihat melakukan gender reveal calon anak kedua mereka. Gender reveal anak kedua Aurel dan Atta ini dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Dari kehebohan yang ada di acara gender reveal tersebut, penampilan Ashanti tampak mencuri perhatian netizen. Sebagai ibu sambung dari Aurel, Ashanti tentu turut menghadiri dan meramaikan acara tersebut. Jika biasanya sang selebriti tampil dengan rambut tergerai panjang, maka berbeda dalam acara gender kali ini. Lewat berbagai foto yang diunggah oleh Ashanti sendiri, istri dari Anang Hermansyah ini tampil santun dalam balutan hijab. Hijab tampak menutupi seluruh rambut Ashanti dengan sempurna. Sontak saja penampilan santun penyanyi cantik ini langsung diserbu komentar netizen. Apa aja mereka senang, toh kan masih muda juga dan masih anak kedua ya. Iya rencananya 15 kok. Enggak bercanda, sekarang bercanda. Ini sekalian 4 bulanan atau gimana ini? Ya, tadi pengajian 4 bulanan, terus habis itu kita gender reveal soalnya. Makanya pakai bajunya juga yang buat pengajian dulu, sekalian bunda pilih babynya girl apa boy gitu. Dengan kayaknya semua keluarga besar gimana sih? Seneng banget, terutama Dian Halilintar yang selalu ada di luar dan hari ini lengkap, timnya lengkap. Mudah-mudahan sampai melahirkan bisa. Ya katanya kepingin sampai melahirkan nanti ada di Jakarta. Udah tampil. Nah itu tanya bunda, ilmunya ini lebih tinggi dari siapapun. Bukan, karena waktu Amina lahir itu aku lihat dari ini mitos ya, kita kan nggak bisa percaya dengan dipercaya juga. Cuma bahannya tuh suka ada apa sih anaknya, ilmunya tinggi. Iya, anaknya cewek apa cowok, ini adeknya gitu. Terus katanya adeknya cewek. Nah terus karena aku waktu awal Amina saya hampir sering bareng, lihat perutnya, bentuknya, lihat kelakuannya, lihat cak dandannya, lihat apanya semua tuh kayak gini mah gitu. Cuma ngucap di dalam aja. Nah pas udah gender reveal ini ya aku kasih tahu apa yang aku makanya ilmunya tinggi. Bunda ngeliat Amina yang bentar lagi jadi kakak. Karena jadi bestie dia. Kan cewek lagi jadi punya bestie. Terus kayak kata kakak Malang, jadi barang-barang lungsurannya nggak kemana-mana. Biayanya kecil gitu ya. Sekarang biayanya kecil. Gitu. Tapi yang paling penting bukan itulah, yang paling penting sehat. Anaknya sehat, lengkap, lahirnya sempurna. Udah itu doa dari kita semua para orang tua. Bun, pas Amina tahu mau punya adik cewek gimana? Mana belum dia baru mungkin ini kakaknya gitu. Tadi dia kayak excited main-main aja gitu, jadi belum paham lah. Nanti kalau udah lagi adiknya udah kelihatan tuh biasa baru. Tapi feelingnya dia pasti jangan bilang, oh dia belum ngerasa, enggak. Feeling dia pasti udah ada, bahwa dia mau punya adik. Nah, tapi nanti kalau wujudnya udah ada tuh biasa akan anak-anak tuh lebih ya kan, karena ada kelihatan ininya kan anaknya kan. Kalau belum kan dia belum bisa punya. Bang, lutut gue sakit bang, yang mundur-mundur ke belakang. Bunda, tapi Amina agak rewel atau manja nggak sih? Tekan ke belakang. Manja iya, tapi rewel sih enggak. Nah itu pinter, ajaib, cantik, segalanya punya. Amina tuh luar biasa. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.